Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Ngeplak, yang saya hormati Komite Sekolah di Muhammadiyah Macanan, yang saya hormati Bunda Cinta yang sudah hadir di tengah kita, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga yang nantinya akan melihat tayangan ini di channel YouTube Airi Sagittarius. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini SD Muhammadiyah Macanan menyelenggarakan kegiatan parenting dengan tema optimalisasi potensi anak di masa pandemi bersama Bunda Cinta. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan juga selamat datang di SD Muhammadiyah Macanan, SD Muhammadiyah yang memiliki visi mewujudkan generasi yang kritis, kreatif, dan berbudaya Islami. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini nantinya kita akan berbincang terkait dengan potensi anak di masa pandemi bersama dengan Bunda Cinta, SPD MSI MA. Bapak Ibu, Bunda Cinta ini biasa dikenal dengan sebutan Bunda Cinta. Sebenarnya nama aslinya adalah Sinta ya Bunda ya. Tetapi karena beliau ini sudah malang melintang di dunia pendidikan juga untuk memotivasi Bapak Ibu wali murid, maka banyak sekali yang memanggil beliau ini adalah dengan nama Bunda Cinta. Beliau adalah seorang dosen dan juga trainer, praktisi, dan juga konsultan psikologi. Jadi Bapak Ibu setelah ini bolehnya untuk bertemu beliau langsung untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan pendidikan anak, utamanya di masa pandemi saat ini. Bapak Ibu, marilah untuk kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan nantinya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mendampingi putra-putri kita di rumah. Bapak Ibu, kita akan langsung saja ya berbincang langsung dengan Ibu Cinta yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu kita berikan aplaus dulu untuk Bunda Cinta. Baik, terima kasih. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu optimalisasi potensi anak di masa pandemi Bunda. Ya, nanti beliau akan menjelaskan bagaimana sih peran orang tua sebenarnya ketika masa pandemi ini biar potensi anak-anak kita itu semakin meningkat. Jadi bukan semakin menurun. Nah, langsung saja monggo Bunda Cinta, waktu pakai silakan. Oke, terima kasih. Kita mulai. Saya sapa dulu. Lebih nyaman saya buka atau saya tutup? Maskernya ini saya buka atau saya pakai ya? Saya sudah divaksin 2 kali, sudah lengkap. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Yang saya berani buka deh karena kita jaraknya agak jauh sama Bu Elis sekitar 1 meter. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Ngeplak, Bapak Ibu Komite, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu yang hadir semuanya pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi hari ini selain rasa syukur yang mendalam kehadiratnya kepada Sang Halik, Sang Pemilik hidup, Sang Pemberi rezeki, yang mana pada pagi hari kita mendapat kesempatan luar biasa untuk bersama-sama bertemu di sini. Sebagian bertemu kopi darat dengan kami, dan sebagian ada pemirsa yang menyimak dari rumah lewat Zoom atau YouTube ya, lewat YouTube. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah ya. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin.
Bu Elis, saya sapa dulu Bapak Ibu semua di sini. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Walaupun ini pandemi udah setahun lebih, ini udah Maret akhir, dulu datangnya sekitar awal Maret, 2 Maret kalau nggak salah ya. Sudah 1 tahun lebih, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan niat kita untuk terus memperbaiki diri. Jenuh Bu? Lewati sekolah di masa pandemi ini? Sama. Bosan? Tapi hidup harus terus berjalan, ya. Sejenuh apapun kita, sebosan apapun kita, ternyata kita tetap harus melewati semua ini. Tugas kita adalah, terutama sebagai umat muslim, tugas kita adalah bagaimana kita mampu mengambil hikmah dari apapun yang Allah berikan kepada kita, termasuk keadaan pandemi. Sebelumnya salam kenal dari saya, rasanya sudah sering ketemu saya beberapa tahun yang lalu, sudah sering juga ngisi di sini. Semoga tidak bosan ketemu saya lagi. Bagi yang belum pernah bertemu saya, salam kenal dari saya. Nama saya singkat saja, nama saya Sinta. Hanya satu kata, SHINTA. Bisa dipanggil Mbak Sinta atau Bu Sinta. Tetapi beberapa tahun belakangan terakhir ini saya banyak dipanggil dengan sebutan Bunda Cinta. Walaupun awalnya Bunda Cinta itu hanya plesetan dari nama saya, Sinta jadi cinta, tapi sebenarnya value lain yang ingin saya bawakan dengan memakai nama Bunda Cinta adalah saya ingin siapapun yang bertemu dengan saya akan saling tertransfer energi cinta. Pagi hari ini saya akan berbagi cinta untuk para ibu saya. Cinta itu modal utama kita, apalagi sekarang kita di era pandemi, Bu Elis. Bagaimana kita mengoptimalisasi potensi anak kita itu kalau tidak penuh dengan rasa cinta? Di era pandemi, nih anaknya seperti ini kalau belajar di rumah. Iya, ibu pusingnya seperti ini, udah pegang kepala seperti ini nih, artinya udah ya Allah momen banget. Makanya gue langsung pada curhatnya, katanya gitu. Ibu-ibu, makanya pagi hari ini saya nggak usah kasih materi yang berat-berat ya. Saya bawanya materi yang ringan-ringan saja, nggak usah yang berat-berat ya. Karena saya lihat nampaknya hidup ibu-ibu. Jadi yang ringan-ringan aja. Ini sekarang yang terjadi seperti ini bukan? Anaknya belajar, ibunya juga harus menyimak ini sebagian besar. Lalu gimana dong sementara ibunya pusing mikirin cucian, mikirin masakan, belum ngurusin adik bayi, sementara di grup WA wali murid ini cepetan tugas anaknya ini gitu kan ya Bu ya? Ya. Jadi nanti kalau perlu Bu Elis, ini anak-anak kelas 6 ujian, ibu-ibunya juga dikasih soal ujian. Kita mau lihat nanti nilainya yang SPD itu bagusan nilai anaknya atau nilai ibunya. Nanti di copy juga ini karena ibu-ibu kayaknya sekarang sudah banyak terlibat. Alhamdulillah. Berarti ini salah satu apa? Hikmah. Salah satu manfaat. Iya, ya Bu ya. Jadi salah satu hikmahnya gimana? Bahwa selama ini dulu, mungkin sebelum pandemi, banyak di antara kita yang tidak tahu materi sekolahnya anak-anak kita itu. Sekarang jadi lebih tahu, karena tiap hari di WA group mungkin ibu-ibu jadi lihat tugasnya anak-anak tuh ini begitu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau saya ya, nggak tahu Bapak Ibu sama nggak dengan saya. Kalau saya kesimpulannya begini. Oh ternyata anak saya itu selama ini sekolah heki materi ne abot. Iya apa iya? Jadi ternyata ternyata materinya anakku selama ini tuh gak gampang toh, macem-macem toh tugasnya. Jadi ternyata kalau sudah tahu materinya anak itu tidak mudah, sebagai seorang ibu yang keren, seorang ayah yang bijak, berarti tidak akan nambahi materi, tidak akan nambahi beratnya hidup anak saya. Sepakat? Enggak kan sepakat. Soalnya udah kebiasaan nambahin beban anak rupanya. Diminta untuk nggak nambahin beban anak, nggak mau bilang sepakat. Saya ulangi, ibu-ibu, kita tahu materi anak kita itu berat.
Gimana kalau kita sepakat mulai sekarang tidak akan menambah berat bebannya anak kita? Sepakat? Oh, belum tahu. Ya Bu, jadi sebelum akan membahas itu, coba saya mau bahas dulu tentang apa sih sebenarnya yang kita alami terjadi di era COVID ini apa sih? Jadi di era pandemi ini, ketika bulan Maret tahun lalu Bu Elis, pandemi tiba-tiba datang. Sebagian besar dari kita itu, ya mungkin hampir 100% itu banyak yang masuk namanya ke zona takut. Termasuk saya juga, bulan Maret waktu itu. Termasuk di zona takut. Apa yang kita lakukan waktu itu? Tiba-tiba kita lalu beli masker banyak, beli vitamin C, beneran nggak mau ketemu orang. Lalu beneran, numpuk hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu di zona takut. Belum lagi kita baca berita-berita hoax gitu, gosip macam-macam. Akhirnya kita lalu ada di zona yang rasanya, aduh ini kapan tuh pandemi berakhir? Kita pikir waktu itu hanya sebulan 2 bulan gitu ya, paling lama mungkin 3 bulan akan selesai. Ternyata, kok nggak selesai-selesai? Malah tambah parah. Jadi harusnya apa yang kita lakukan? Berhenti. Ada di zona takut, ayo segera lompat ke zona berikutnya, yaitu zona belajar. Zona belajar itu apa? Zona belajar itu bagaimana ketika kita mau menerima, oh ternyata pandeminya tidak langsung selesai toh. Oh ternyata harus butuh waktu berbulan-bulan. Apa yang harus saya lakukan? Oh saya akan beradaptasi bagaimana mengajak anak-anak sekolah dari rumah. Bagaimana menikmati pembelajaran jarak jauh. Belajar, namanya belajar itu, orang belajar itu yang kadang salah, kadang gagal, gitu kan? Tetapi konsep utamanya adalah Belis, kalau kita salah, ayo kita perbaiki. Kalau kita masih gagal, ayo kita coba lagi. Tapi kalau kita menyerah, maka selesailah sudah. Nah, orang tua yang punya mimpi di depan nanti akan anak-anaknya sukses, itu saya yakin tidak akan pernah menyerah. Jadi lalu pandemi itu mengajak kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar memperbaiki diri. Belajar untuk apa? Belajar untuk memperhatikan anak. Belajar untuk punya waktu lebih banyak. Hikmah terbesarnya apa? Selama ini kalau kita lihat pandemi itu jeleknya aja, banyak susahnya aja. Ekonomi menurun, toko-toko sepi, bisnis bangkrut, gitu-gitu kan ya. Bagaimana sejauh ini kita bisa menangkap hikmah positifnya apa? Ini yang tidak mudah, terutama kita sebagai makhluk beriman. Ketika kita percaya sama Allah, harusnya seyogyanya kita yakin bahwa Allah itu kasih musibah pandemi ini, insya Allah pasti ada hikmah, ada tujuan baik. Untuk apa sih? Ibaratnya manusia, ibaratnya komputer. Ternyata di sini manusia itu diharapkan kita itu bisa restart lagi, refresh lagi. Kita di-refresh lagi untuk apa? Kita selama ini mungkin sibuk ngurusin dunia yang tidak ada habisnya itu. Kita kejar macam-macam. Lalu banyak ibu-ibu kaget, oh ternyata sekarang nggak boleh arisan, misalnya. Oh nggak bisa belanja-belanja, toko-toko dibatasi. Kita kaget gitu kan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa piknik, nggak bisa kuliner. Oh kita harus belajar mencari hikmah. Bagi saya, ini saya pribadi, hikmah terbesar pandemi itu adalah mengingatkan ke saya bahwa keluarga itu butuh waktu lebih banyak dari diri kita. Sebelum pandemi Bu, Pak, terus terang aja saya itu dalam 1 minggu pasti ada keluar kotanya. Jadi saya itu bertemannya tiap hari ke bandara. Anak saya nggak pernah protes, ya nggak pernah protes. Anak saya udah SMA, SMP, nggak pernah protes. Suami saya nggak protes, dia kerjanya di luar kota di Surabaya. Jadi memang jarang ketemu. Jadi ketika dia bekerja itu saya optimalkan. Ada undangan dari mana pun itu saya iakan. Mau ke Pontianak, oke, berangkat paling pagi, seminar. Lalu nanti kalau nggak ada pesawat sore, saya nginep 1 malam, besok pulang. Begitu sampai Jogja sudah disambut lagi untuk ada yang jemput acara ke Semarang. Besoknya lagi nanti seminar ke Malang. Begitu seterusnya. Dalam 1 minggu itu bisa 2 kali gitu saya keluar kota. Tapi kalau acara keluar kota kan rata-rata tetap harus menginap. Itu anak saya nggak pernah protes. Tiba-tiba ada pandemi,
akhirnya semua acara di bulan Maret, April yang sudah lengkap dengan tiketnya itu dibatalkan semua. Kecewa banget. Apalagi ada yang nilainya besar, sudah dengan perusahaan ternama, udah di hotel ini dan seterusnya, ini tiket pada hangus semua ya, walaupun yang ngurus ini panitia semua. Tapi di sini ada perasaan, ya Allah itu kan kesempatanku untuk bicara di forum besar itu. Di sini ada rasa kecewa. Tapi lalu saya belajar untuk menerima bahwa yang kena pandemi itu bukan saya sendirian loh ternyata. Jadi kerugian dalam tanda petik yang saya alami ini ternyata nggak ada apa-apanya loh dibandingkan orang lain yang beneran terpuruk karena keadaan pandemi ini. Pandemi ini bukan cuma nyerang kita, bukan cuma keluarga kita, bukan cuma sekolah kita, bukan cuma kota kita, bahkan seluruh bangsa kita ini dan seluruh dunia. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau dianggap sebagai manusia yang terus mau memperbaiki diri? Ayo belajar. Nah, ketika ternyata pandemi udah lewat 6 bulan, 7 bulan tidak juga membaik, ternyata kita diminta untuk lompat lagi. Belajarnya nggak cukup untuk belajar aja, tapi harus ayo lompat lagi ke zona bertumbuh. Kenapa harus tumbuh? Cirinya makhluk hidup itu adalah tumbuh. Nah, bagaimana di diri kita ini Ibu bisa tumbuh perasaan yang namanya bahwa kita ambil cari deh celahnya. Saya itu ibunya harus ngapain ya? Anak saya ini akan saya bawa kemana ya? Kita mau ngejar kepentingan kita aja atau gimana sih? Di zona bertumbuh itu manusia diminta untuk bagaimana kita meyakinkan bahwa kita itu bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak fokus sama masalah kita yang kita hadapi sendirian. Karena nanti kita akan merasa, ya Allah, uripku kok koyongnya ya. Ya Allah, aku kok ngenes banget sih. Jadi akan-akan kita tuh meratapi hidup sendiri aja. Jadi nanti pengennya nangis, pengennya nelongsong. Padahal ini tuh nggak ada apa-apanya. Dan semua orang juga kena dampak pandemi. Apa yang harusnya kita lakukan? Terutama bagi anak-anak kita. Ya, ini Bu Elis. Ini simpel aja materi saya hari ini. Bagaimana kita mengoptimalkan prestasi anak kita, potensi anak kita itu diawali harus ini dulu. Diawali apa? Diawali pemahaman bahwa mendampingi sekolah anak di era pandemi, kita punya mimpi, punya tujuan bahwa anak saya harus sehat. Tetapi saya ingin sekali Bu Elis di sini dan guru-guru semua, Bapak Ibu semua, makna sehat itu tolong dimaknai dengan baik. Bahwa ketika era pandemi kita seringnya mindsetnya itu bahwa anak sehat itu anak yang tidak kena flu, batuk, pilek, minum vitamin C, rajin olahraga, rajin berjemur, makan makanan sehat dan lain-lain. Tapi kita lupa. Ternyata sehat yang dimaksud di situ baru sehat yang sifatnya fisik, yang sifatnya raga. Bagaimana mungkin anak kita setiap hari di rumah kita siapkan makanan enak, vitamin C, jangan lupa olahraga, berjemur dan lain sebagainya. Tapi ternyata di rumah setiap hari dia lihat ibunya marah. Maaf loh Bu kalau mak jelek gitu ya. Jadi harapan saya ini kan sekarang di sekolah dipindahkan. Dari sekolah anak-anak seakan-akan nggak boleh ke sekolah, jadi lalu dipaksa sekolahnya dari rumah. Gimana? Katanya kita itu harus mencegah pandemi. Ya nggak boleh berkumpul di sekolah supaya anak-anak sehat, nggak kena pandemi. Kasihan anak-anak ketika badannya sehat, tapi lalu psikisnya yang tidak sehat. Kenapa? Karena setiap hari mendengar atau melihat ibunya marah. Ini apa gunanya kita menjaga kesehatan badan tapi tidak dibarengi dengan menjaga kesehatan mental atau psikis atau jiwa. Tarik nafasnya yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Jadi segitunya kita menjaga anak kita supaya tidak terkena COVID. Tapi di saat yang sama kita tidak sadar, kita yang membuat mereka itu mentalnya menjadi tidak sehat.
Coba nanti kalau sudah anak bisa sekolah tatap muka, harapan kita kan mudah-mudahan tahun baru, ajaran baru bisa tatap muka ya. Coba nanti kalau sekolah itu kepala sekolah tanya ke anak-anak, anak-anak senang sekolah di sekolah atau di rumah? Kenapa? Kan enakan di rumah. Soalnya di rumah guruku galak. Katanya anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi lalu ya gimana ibunya nggak gampang emosi? Kalau Bu Guru di sekolah kan enak. Bu Guru memang sekolahnya dulu sekolah untuk jadi guru ya Bu ya. Lalu Bu Guru kan macam-macam, ngajarin IPA sendiri, matematika sendiri, misalnya gitu, yang bahasa Inggris sendiri. Lah ibu-ibu. Semua itu artinya ibu-ibu di rumah itu oleh pemerintah dianggap hebat dan luar biasa. Itu ya Bu ya. Jadi lalu ya Allah, belum lagi nanti kalau ada tugas yang bikin praktikum, bikin video gitu ya. Anaknya suruh olahraga di videoin, anaknya suruh masak di videoin, terus nanti praktikum IPA bikin apa gitu di videoin. Dalam hati ibu-ibu tuh di grup ibu-ibu ada yang bilang, ini apa tuh guru lagi ya Pak ya. Iya, nanti saya omongkan ke gurunya pulang. Susah deh tanggal tugas ini itu tugasannya mana baik. Nanti kita protes ya Bu ya, guru-gurunya ya. Nggak usah tugas bikin yang bagus-bagus kan Dok. Biasa mah ini paling yuran dikoreksi kalau gurumu. Enggak ya, nggak seperti ya. Jadi bagaimana ya? Sederhana aja. Nggak usah dulu ngomongin potensi, ngomongin prestasi. Yang penting di rumah dulu kita pastikan anak kita sehat secara jiwa dan raga, fisik dan psikis. Kalau memang ibu-ibu sayang sama anaknya, ayo kita kasih mereka dukungan sehat secara badan dan juga sehat secara mental. Bahwa yang terpenting itu sekolah di era pandemi itu kalau buat saya, yang terpenting itu semangatnya Bu. Konten atau isi materi itu nanti dulu. Yang penting semangatnya aja. Jadi ketika dia ngerjain tugas-tugasnya masih nggak bener, kurang jumlah soal, itu nggak apa-apa banget. Yang penting itu semangat bahwa dia tahu dia itu sekarang sekolah kelas berapa. Yang tidak boleh adalah ketika orang tua di rumah, ketika anaknya males, misalnya anaknya nggak mau garap, lalu ditakut-takutin dengan mengatakan misalnya, "Gue di sana ini Bu Guru loh." Bisa akan-akan Bu Guru nih. Padahal baik. Jadi bagaimana kita menurunkan standar? Anakku kok sekarang tulisannya jelek banget ya selama pandemi. Gak apa-apa Bu, anak ibu gak sendirian. Yang seperti itu gitu. Jadinya bahwa yang penting mereka mau sekolah aja dulu Bu. Mau mengikuti yang dikatakan oleh guru-gurunya aja, itu udah bagus. Masalah hasilnya nanti seperti apa itu urusan nanti deh. Apalagi kendalanya adalah ketika mungkin banyak bapak ibu yang kendala utamanya adalah ketika anaknya sekolah, bapak ibu juga punya kegiatan. Ada yang kerja, ada yang dagang di pasar. Sementara HP cuma satu. Ya apa ya? Kendalanya di situ kan. Bagaimana kita lalu bisa melakukan negosiasi sama guru di kelas untuk bilang bahwa anak saya belum bisa mengerjakan pagi hari ini, tapi nanti bisanya sore setelah HP-nya dibawa pulang kerja. Mungkin dia bisa kerjakan, tapi dikirimnya nanti lapornya baru siang, sore atau malam. Yang begitu-begitu itu kan bisa ya Bu ya dikomunikasikan. Yang penting semangatnya dulu deh. Begitu kira-kira. Hanya orang tua yang hebat lah yang akan diberi karunia anak-anak yang hebat. Hanya orang tua yang luar biasa lah yang punya anak-anak luar biasa. Oh tidak, permasalahannya itu kadang-kadang gini. Orang tua itu menginginkan putranya ya itu bisa memenuhi apapun tugas itu dengan cepat. Nah, sehingga membuat pikiran orang tua akhirnya menjadi naik. Naik apanya? Naik
Nah ini isinya. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin ini yang juga sama saya rasakan ya, karena saya juga punya anak kelas 6 yang sebentar lagi juga mau ujian nih Bunda. Jadi orang tua itu mempunyai keinginan yang cukup tinggi terhadap anaknya ternyata. Nah ini bagaimana caranya biar itu ada tetapi tidak membuat orang tua juga emosi Bunda? Oke. Saya mau tanya, itu orang tua yang mana? Yang mana? Oh yang ini ternyata yang ini. Gimana caranya sih kok masih ada orang tua yang ingin tuh anaknya tuh cepat, pintar semuanya, ayo gendang garap gitu. Sekali lagi saya katakan Ibu bahwa yang penting anak itu mau dulu sekolah. Pandemi ini buat kita berat kan Bu ya? Kita yang sudah dewasa saja kena imbasnya pandemi ini menganggap tidak mudah. Nah apalagi anak-anak kita dong yang usia sekolah dasar itu, anak-anak kelas 3, kelas 4 diminta untuk terus mengerjakan tugas setiap hari secara online tanpa ketemu sama gurunya langsung. Itu memang tidak mudah. Jadi lalu bagaimana caranya? Caranya adalah naikkan sabar, turunkan standar. Standarnya yang diturunkan, bukan sabarnya yang diturunkan. Jadi gimana? Naikkan sabar, turunkan standar. Boleh kita ucapkan bersama-sama? Yo, boleh tangannya begini semuanya. Bagaimana satu langkah sederhana untuk membuat kita itu nggak terlalu memaksa anak? Yuk, 1, 2, 3. Naikkan sabar, turunkan standar. Sekali lagi lebih semangat lagi, 1, 2, 3. Naikkan sabar, turunkan standar. Jangan kebalik loh. Kalau kebalik nanti jadi naikkan standar, turunkan standar. Jadi kalau lihat anaknya, anak-anak itu ya kalau ada tugas ya, nih tugasnya, ibunya kasih WA dari guru itu kan, kamu tugasnya ini, terus anak-anak ya. Ibunya masak, itu baru 10 menit wis kabur anaknya. Gitu kan? Udah ya main apa berantakan, terus tugasnya belum. Kalau udah gitu gimana ibunya biasanya? Ngomong, piye tuh tugas ora kok ditinggal dulan we. Ini carane bijine wis sesuk nek ora munggah rasakno misalnya. Begitu lihat 10 menit, 15 menit tugasnya belum rampung, anaknya lalu malah main-main. Coba ibu-ibu tarik nafas yang panjang, lalu katakan, naikkan sabar, turunkan standar. Naikkan sabar, turunkan standar. Kita panggil aja, ya Bu, coba sini, tugasnya udah selesai belum? Belum. Yuk, sekarang digarap yuk. Anaknya gini, tumben. Ibu kok gak marah? Malah dia heran. Ayo nak, digarap yuk sekarang yuk. Ibu sih tadi ninggalin aku, ibu malah masak. Aku tadi cari steam egg gak ketemu. Ya, kok matiin dulu kompornya. Nah yuk, ditemenin. Kadang-kadang tuh anak-anak tuh hanya cari cara untuk dia itu diperhatikan. Yang utamanya di era pandemi ini, bagaimana cara ibu mendampingi anak-anak? Minta tolong, yang keliru ini nanti tolong dibenerin. Yang keliru itu yang seperti apa? Yang keliru adalah ketika orang tua ikut membantu anak dalam hal menyelesaikan tugas. Dalam hal menyelesaikan materi, konten itu kata saya nggak usah. Karena nanti nilai yang dikirim ke guru, tugas yang dikirim itu akan dikasih nilai oleh guru. Dan itu sebenarnya harusnya nilainya buat anak. Lah kalau ibu sing garap, berarti nanti yang dapat rapot itu ibu ini. Terus nanti banyak yang bilang gini, tapi kalau nggak dibantuin anakku itu nanti nggak selesai tugasnya. Nggak apa-apa. Jadi biarkan guru menilai yang tugas tidak rampung itu. Agar apa? Agar tahu kelihatan bagaimana kemampuan atau potensi anak kita itu. Jadi tidak boleh memaksakan diri membantu anak dalam hal konten. Konten itu isi materi. Itu kalau saya seperti itu. Jadi lalu tugasnya orang tua seperti apa Bu? Tugasnya orang tua, bapak dan ibu hanya membantu anak dalam hal teknis.
Teknis itu apa? Misalnya menyiapkan HP, yang punya laptop misalnya mengecas laptop, menyiapkan pulsa terutama, kuota gitu ya. Sekarang harga kuota sama cabai malah cabai. Udah gak usah makan cabai dulu, yang penting punya kuota. Itu kan. Jadi gimana tadi? Caranya adalah orang tua membantu anak dalam hal urusan teknis. Menyiapkan kalau mati lampu apa yang harus kita lakukan. Anak supaya nyaman belajar di rumah, kipas anginnya diletakkan di sebelah mana, jendelanya di situ. Itu teknis. Ibunya menyiapkan sarapan yang hari ini bikin anak semangat. Itu teknis. Tapi bukan hal konten atau materi. Bu, aku gak bisa, ini ada PR perkalian. Susah banget, ini baru sampai nomor 7, padahal sampai nomor 20. Ya wes, kayaknya ibu bantu garap. Itu enggak boleh. Ketika nanti deadline waktu yang dikumpulkan misalnya maksimal jam 7 malam, anak kita baru selesai sampai nomor 12, udah itu aja yang difoto kirimkan. Banyak ibu-ibu mungkin yang takut nilai anaknya jelek ketika sampai ke guru, sementara nanti dia tahu anak-anak lain tuh bagus-bagus. Bagi saya nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita justru tahu bagaimana potensi anak kita itu perkembangannya seperti apa. Anak dapat nilai jelek itu nggak apa-apa kok. Justru kita mau lihat ini prosesnya nanti. Sukses adalah suka proses. Sukses adalah suka proses. Hanya orang tua yang mau menikmati proses lah yang akan nanti menikmati keberhasilan di depan. Gitu, Bu. Jadi memang Bu Elis, pekerjaan utama kita di era pandemi ini, kemampuan anak-anak dalam hal akademik itu akan menurun, itu pasti. Itu tidak bisa dipungkiri, iya. Nggak apa-apa yang menurun, bukan cuma anak kita kok, Bu. Tugas kita adalah sekali lagi membuat anak-anak tetap mau sekolah. Bagaimanapun caranya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu ingat, waktu itu saya pernah bilang bahwa katanya Ki Hajar Dewantara dulu zamannya beliau jadi Bapak pendidikan, dikatakan bahwa yang namanya sekolah zaman dulu itu disebutnya sekolah sebagai taman siswa. Ya kan? Dulu disebutnya sekolah itu adalah taman siswa. Taman siswa itu apa sih, Bu? Ya taman. Taman itu sesuatu yang indah, menyenangkan, sejuk, banyak bunga, banyak rumput, banyak angin, kursi taman, air mancur, itu taman. Harapannya kalau kita berada di taman, itu rasanya nggak pengen pulang. Nah seperti anak-anak, kalau mereka berada dalam satu proses pendidikan, maunya tuh mereka betah di situ. Karena sekarang tidak bisa ke sekolah yang dalam tanda petik tadi disebut sebagai taman, berarti sekarang tamannya itu dipindah ke rumah. Tugas orang tua adalah menciptakan nuansa taman dalam suasana sekolah di rumah itu. Jadi anak-anak nggak bisa sekolah dengan suasana senang kalau memang masih mendengar ibunya suka marah-marah. Ibunya ngomelin adiknya, misalnya padahal kakaknya yang kelas 6 mau ujian, itu secara tidak langsung mempengaruhi. Bapak dan ibu sedang bertengkar misalnya, sedangkan anaknya sedang mengerjakan tugas. Ini yang kita maksudkan secara teknisnya itu di situ. Karena suasana rumah secara otomatis mempengaruhi psikologis anak, Bu Elis. Jadi kalau cuma masalah anaknya dapat selama pandemi ini nilai matematika jadi 5, nggak bisa bahasa Inggris, nilai IPA merosot, itu saya katakan nggak apa-apa banget. Nanti yang menurun nilai akademiknya bukan cuma sekolah kita kok, sekolah lain juga sama kok kendalanya. Jadi tugas ibu apa? Membuat mereka tetap senang dan semangat. Masalah nanti belajarnya bagaimana, ya itu tantangan bagi guru-gurunya. Bagaimana menciptakan pelajaran yang menarik, yang mereka tetap mau mengikuti walaupun hanya lewat online. Jadi ketika ibu-ibu pusing, ini sebenarnya guru-gurunya jauh lebih pusing. Ya Bu, guru, nggak usah dijawab sih, udah kelihatan sih. Pusingnya itu gimana gitu ya. Udahnya Bu Guru itu ternyata pusingnya double. Selain pusing ini harus kreatif, apalagi supaya murid-muridku senang sekolah,
ternyata bu gurunya pusingnya lagi karena bu gurunya sendiri juga punya anak. Ini contohnya. Jadinya pusing banget, selain mikirin sekolahnya, selain mikirin muridnya, juga harus mikirin anaknya sendiri. Misalnya ada anaknya yang TK, ada anaknya yang SMP. Begitu kira-kira ibu-ibu. Kita di samping itu masih tetap terus berharap ya semoga pandemi ini segera berakhir, karena biar bagaimanapun memang anak-anak itu tetap senangnya berangkat ke sekolah. Mereka sekolah itu belum tentu yang disenangi, dirindukan itu pelajarannya di sekolah, bukan. Tapi apa? Suasananya, teman-temannya. Dia tuh senang sekolah, anak-anak mungkin bermimpi, aduh cepetan dong segera istirahat, mau main bola, mau main petak umpet, gitu kan? Aduh nanti kalau istirahat tuh ke kantin, pulang sekolah mau ini. Jadi yang mereka bayangkan itu suasana sekolah tuh satu paket dengan rangkaian kegiatan. Bukan tentang belajar di sekolah, di kelas melulu tentang itunya saja. Begitu kira-kira. Boleh tepuk tangannya deh buat Bapak. Oke, mungkin kendala bagi orang tua yang siswanya atau anaknya masih kelas 1, Bu. Masih butuh pendampingan betul itu ya. Nah ini gimana ini caranya ini? Ini ibu-ibu tadi, Bu kalau saya bikinnya nanti hanya teksnya aja, terus bagaimana yang kelas 1 dong? Ya, kelas 2, kalau yang kelas atas mungkin sudah bisa ya seperti itu. Nah untuk yang kelas bawah gimana? Kelas 1, kelas 2, saya menyebutnya mereka itu sedang masuk ke masa adaptasi sekolah dasar. Namanya juga sekolah dasar. Dan ini adaptasi. Yang dulunya dari TK sibuk main-main, sekarang lalu masuk ke kelas 1 yang penuh dengan berbagai aturan, sistem, ada UTS, ada UAS gitu-gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini perhatian kita lebih kepada mereka tentang mereka itu pemahaman bahwa mereka itu sekolah. Pondasi, kalau pondasinya udah kuat dulu, nanti ada tugas apapun dari gurunya itu bagi saya nggak terlalu ini sih Bu. Yang penting bahwa sekolah ya hari ini, jadi dibikin auranya bangun pagi, mandi, sarapan, itu bahwa mereka itu sekolah itu ada apa ya istilahnya tanggung jawab, aktivitas bahwa oh kalau udah masuk hari Senin aku nggak boleh ya bangunnya siang-siangan misalnya gitu. Ketika di sekolah bu guru yang mungkin mengingatkan sholatnya, ngajinya ya sekarang berarti di rumah orang tua. Bagaimana di rumah juga punya aktivitas anaknya setiap mulai belajar pagi hari anaknya harus baca Iqra dulu misalnya. Ya berarti itu tugas ibu. Jadi memang beneran pandemi ini dalam tanda petik memaksa kita ibu-ibu untuk mau turun ke lapangan. Ini hikmahnya. Dulunya kita semua pasrah bongkoan aja ke guru. Bu, aku kan udah bayar ke SD Muhammadiyah Macanan. Pokoknya aku mau ya anakku soleh nanti di sini ya Bu ya, soleh-soleh. Aku kan udah bayar SPP, udah tak pasrahnya di sini. Nah sekarang nggak bisa seperti itu, bahwa kita juga harus terlibat. Mungkin ada orang tua yang di grup-grup itu saya banyak dapat cerita yang cerita gini, awak dewe ini bayar SPP, ini sing ngajari ya tetap awak dewe. Oke, gaji kurang muda saka bojoku misalnya. Tapi nek ngene iki, piye yo? Padahal SPP-nya tetap jalan, karena kalau nggak ada SPP ya gimana nanti aktivitas sekolah mau berjalan, mau berputar. Masalah kita kok tetap ngajari, ayo Bapak Ibu kita kembali ke kesadaran bahwa itu tuh anak kita. Ya berarti memang tugasnya kita ngajari. Nanti kalau anaknya pintar kan yang seneng siapa sih? Ya orang tuanya juga, ibunya juga gitu. Jadi sebenarnya malah kalau dalam Islam itu ibu itu adalah madrasah pertama anak-anaknya. Ayah itu adalah kepala sekolahnya anak-anak di rumah. Jadi nggak boleh ada yang bilang udah bayar SPP kok tetap aku sih ngajari, tetap aku sih nyimak hafalan. Memang tugasnya seorang ibu seperti itu. Gitu ya Bu ya. Saya katakan ibu-ibu ini tuh nggak lama kok. SD itu nggak lama. Nanti bentar aja nggak kerasa anaknya nanti udah kelas 5, kelas 6, udah SMP nanti jauh lebih mandiri kok, beneran. Kalau sekarang mungkin karena merasanya ya Allah rempong banget gitu loh. Tapi ini nggak lama kok, dinikmati aja yang seperti ini. Justru ini dulu yang kita tunggu-tunggu ketika kita punya anak. Bagaimana kita bisa terlibat langsung, bisa mendidik anak-anak, ini dinikmati, beneran. Anak saya kelas 3 SMA,
sama kelas 3 SMP. Rasanya saya juga kangen ya saat-saat mereka udah gak pernah lagi nanya-nanya sama sekali tentang materi. Saya cuma ngecek aja. Saya nggak ngecek ke anaknya sih. Setiap hari kalau saya ngajar, saya juga ngajarnya dari rumah, ngajar mahasiswa. Udah siap dari jam 8 di depan laptop. Saya sesekali buka HP di grup orang tua. Saya cuma nyimak aja ketika guru wali kelasnya bilang, hari ini yang belum absensi si A, si B. Kalau saya lihat anak saya nggak ada namanya di situ, oh berarti aman. Udah gitu aja. Saya nggak pernah nanyain hari ini dapat berapa, gimana ulangannya. Yang penting ya aman aja bahwa dia absensi di sekolahnya lancar, ngerjain nilainya ada yang kurang-kurang itu nggak apa-apa banget sih, biasa banget. Cuma yang jadi kendala tadi saya sempat ngobrol sama Bu Eris adalah yang jadi kendala ketika pemerintah nanti memutuskan bahwa ujiannya gimana? 2 kali. Kalau SD 2 kali dan akan tatap muka. Dan akan tatap muka. Yang SMP juga anak saya ujiannya nanti tanggal 5, ujiannya tatap muka. Bagi saya kendalanya adalah anaknya nggak pernah tatap muka, tiba-tiba nanti ujiannya tatap muka. Itu secara psikologis anak-anak belum tentu siap karena mereka kaget. Yang biasanya mengerjakan di rumah dengan santai, pakai celana pendek, gitu kan ya? Lalu mungkin santai banget lah sambil boleh ngemil gitu. Lalu ketika ada pertanyaan di ujiannya itu yang kadang-kadang mungkin dia nggak bisa, dia sesekali masih buka Google. Bagi saya itu sangat wajar. Bukan artinya mereka mau nyontek, tapi karena sekarang zamannya sudah seperti itu. Kalau nggak tahu apa-apa lalu buka Google. Atau minimal dia buka buku untuk lihat caranya gimana. Dia kerjakan sendiri, tapi untuk mengkonfirmasi. Nanti kalau tiba-tiba tatap muka, itu sebagian besar anak mungkin akan kaget karena sudah langsung tiba-tiba nggak boleh tanya sana sini, nggak pernah dilatih selama setahun ini kan untuk seperti itu. Jadi mungkin itu kendalanya yang mungkin nilai nanti akan banyak menurun. Jadi kalau saya latihannya sama anak saya, ya saya bilang bahwa walaupun tidak ada yang mengawasi, sebisa mungkin adek coba tidak buka buku, tidak buka Google. Sebisa mungkin, supaya apa? Supaya kita nanti nggak kaget pas ujiannya tanggal 5 itu deh. Itu yang saya inginkan terus ya. Usaha gimana? Usahanya saya panggil guru les yang benar-benar berani datang dan sehat, yang mengajarnya itu tatap muka beneran dan hanya dia berdua gitu maksudnya. Ya memang resikonya apa? Kita harus punya jadi bayar lebih gitu. Ya, wah gak apa-apa katanya itu orang, gak apa-apa demi yang penting anaknya mau belajar gitu ya. Kalau ibunya bisa ngajarin itu bagus banget. Tapi kadang-kadang kita tuh materi kelas 6 itu udah gak sanggup kan ya Bu ya. Kalau saya nggak sanggup. Anak saya sih bilang gini, dulu katanya mama itu juara, tapi materi gini aja gak tahu. Ya beda banget gitu ya pelajaran yang zaman sekarang dengan zaman kita kecil dulu. Jadi semua ini masing-masing disesuaikan dengan kepribadian karakter putra-putrinya masing-masing. Anak saya yang baru, yang SMA 3 itu, kelas 3, dia pola belajarnya gimana? Dia senang sekali belajar, mengerjakan soal, latihan dan sebagainya. Tapi dia senang kalau banyak temannya. Jadi dia tetap les, walaupun pandemi dia tetap les, ikut les kelompok yang 6 orang, 7 orang itu satu kelompok itu, dan mudah-mudahan dipastikan sehat dan selalu pakai masker. Dan dia belajarnya harus berkumpul dengan 6 orang itu, dengan guru les privatnya. Saya izinkan, sehari les macam-macam, oke saya izinkan. Pulang, masuk rumah, cuci tangan, ganti baju dan lain sebagainya. Tapi anak kedua, laki-laki yang tidak senang belajar dengan kumpul-kumpul seperti itu, akhirnya ya menjelang ujian begini, saya harus cari guru les yang 1 orang privat untuk ngajarin dia sendirian. Yang kalau dia belajar sama gurunya lewat Zoom itu, ada anak yang mungkin tipenya seperti anak saya. Dia walaupun nggak ngerti, dia nggak mau nanya, diem aja. Walaupun gurunya jelasin, siapa yang mau tanya sudah ngerti semua, dia diem aja. Memang dasarnya pemalu atau memang dia nggak mau tanya-tanya lebih lanjut, atau dia risih ketika harus tanya-tanya sementara teman yang lainnya sudah ngerti. Jadi kita harus bisa jeli melihat bagaimana kepribadian anak kita itu. Ternyata setelah saya panggil guru les, anak saya ini beberapa hari kemarin kok semangat belajar ya. Oh ternyata guru lesnya mas-mas masih muda itu mampu membuat dia semangat. Yang nggak tahu ini loh, ada yang udah pintar bagian ini loh.
dia semangat lagi. Setiap anak itu beda-beda ya Bu ya. Kalau buat saya sih Bapak Ibu, ketika anak-anak tidak boleh sekolah karena pandemi, tapi rasanya bolehlah anak-anak itu masih bertemu 3-4 orang sesama temannya yang akrab gitu untuk dibuatkan apa ibu-ibu bikin kelompok belajar gitu. Yang penting pastikan bahwa anak-anak kita sehat dan kalau bertemu berkumpul tetap jaga jarak dan pakai masker. Ketika belajar itu syukur-syukur nanti misalnya ada guru les yang bisa ngajarin 4 atau 5 orang ini. Jadi lebih efektif nantinya. Tapi kalau si anak itu memang tipenya bisa belajar sendirian dan konsentrasi hasilnya bagus, ya nggak apa-apa. Jadi tergantung karakter masing-masing anak. Begitu. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silahkan. Silakan. Ya, kita bikin interaktif aja Bunda. Ya nanti mungkin ada masalah yang Bapak Ibu hadapi selama ini bisa disampaikan kepada Bunda Cinta dan menemukan solusi yang terbaik untuk mendampingi putra-putrinya. Monggo, siapa yang mau bertanya silakan. Boleh tanya apa saja. Ya. Asal tidak masalah keuangan ya. Oke, bisa maju atau saya ke situ? Boleh. Oke, nanti aja ya. Ayo. Biar di sini syuting. Maju ya Bu, sini Bu. Oke, silakan. Oh, di situ aja, boleh. Monggo. Ya. Dengar dulu. Apa sih ya? Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indah. Saya orang tua dari kebetulan anak saya kelas 1 dan kelas 2 dari Salsabila dan Aswa. Nah di sini permasalahannya selama pandemi ini kan anak-anak belajar di rumah. Apalagi untuk yang kelas 1 kan masih awal-awal sekolah. Nah itu kan kebetulan anak-anak saya juga masih kecil kelas 1 sama kelas 2. Nah itu kan anak-anak kalau sama ibunya itu kok selalu misalkan kalau disuruh ini kok selalu nanti aja gitu. Dia inginnya main sampai kalau tugas itu kalau ngerjain mepet waktu mesti itu. Terus untuk anak-anak itu lebih sebenarnya kenapa kepada ayahnya gitu. Karena ayahnya itu kalau kerja itu berangkatnya pagi jam 6 sudah berangkat, terus pulangnya itu baru jam 8 malam. Dan kadang Sabtu itu lembur kan? Karena kerjanya di luar kota. Untuk mohon bagaimana solusinya untuk biar saya bisa mendidik anak saya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bunda langsung aja ya. Oke, Bu Indah. Ya. Bu Indah punya anak kelas 1 dan 2. Jadi jaraknya memang 1 tahun ya Bu ya, mepet banget. Saya bilang gini Bu, nggak di era pandemi aja, Bu Indah tuh udah repot banget kan dengan anak yang mepet banget jaraknya seperti itu gitu kan. Apalagi di era pandemi gitu ya. Berarti era pandeminya mudah-mudahan bukan jadi alasan ya Bu ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa dulu jaraknya cuma setahun? Padahal kan idealnya tuh kalau kata pemerintah tuh berjarak minimal 2 tahun gitu. Gak apa-apa itu namanya rezeki ya Bu ya. Jadi gini Bu, kan banyak orang sering bilang gini, gak apa-apa lah punya anak jaraknya mepet-mepet, sekalian repot gitu kan. Nah jawabannya adalah, ya udah sekarang ini memang Bu Indah repotnya tuh sekarang gitu. Jadi ya gak apa-apa banget. Kenapa sih Bu anak-anak kalau sama orang tuanya sukanya nawar-nawar, sukanya membantah, sukanya bilang nanti iya sabar gitu kan Bu ya? Iya, karena memang anak-anak kita itu adalah gurunya kesabaran buat kita. Kenapa? Ya karena dia tahu kualitas ibunya seperti apa. Anak-anak itu ingin menguji kesabaran ibunya. Masa sih ibu-ibu bermimpinya punya anak yang seperti apa sih? Manut. Bu Indah kepengennya punya anak yang kalau kelas 1 misalnya Bu Indah bilang gini, ayo Tondo belajar. Harapannya Bu Indah gimana anaknya? Langsung belajar. Yang kelas 2, ayo nak sholat, langsung sholat. Ayo mandi, udah jam 4 sore, langsung mandi. Saya tanya, kalau anak-anak tuh nanti caranya begitu semua, kira-kira Bu Indah habis ini hidupnya mau ngapain ya?
Tenang, enak banget ya Bu ya. Punya anak yang ayo mandi, langsung mandi. Ayo belajar, langsung mandi. Bu, nggak apa-apa. Yang begitu-begitu anak kelas 1, kelas 2 mereka sedang belajar apa namanya? Negosiasi. Sik toh, sabar toh. Jadi yang diminta sabar juga ibunya belajar sabar. Ketika ibunya bilang gini, kenapa ya kalau ngumpulin tugas sukanya mepet-mepet? Pertanyaan saya, akhirnya dikumpulin nggak Bu? Dikumpulin. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Mungkin jalan keluarnya adalah saya bisa kasih solusinya sedikit. Sebelum ayahnya berangkat kerja, ayahnya yang banyak memberikan pesan kepada putra-putrinya. Nah, berarti kan kesalahannya bukan di anak-anak ya? Saya nggak ngomong gitu. Kenapa kalau sama ayahnya manut, sama ibunya enggak? Berarti ada sesuatu nih dengan ibunya gitu kan? Berarti kita harus lihat kenapa kok kalau sama ayahnya manut, kita minta tolong kekuatan ayahnya ini, the power of ayah. Kenapa anak-anak kok manut? Padahal ayahnya malah nggak pernah marah. Iya kan? Biasanya seperti itu. Jadi kalau bisa malam-malam sebelum tidur atau pagi-pagi sebelum ayahnya berangkat, ayahnya yang banyak memberi pesan kepada anak-anak. Dek, Bapak berangkat kerja dulu ya. Nanti kerjain tugasnya yang beres, yang anak pintar, rajin. Nanti Dek pasti besok nilainya bagus deh. Bapak sayang banget sama kamu. Itu biar buat memotivasi. Nanti ibu tugasnya ngapain? Ibu tugasnya gini, ayo dikerjakan. Ingat tadi pesannya ayah gimana? Berarti ini beneran kita dibutuhkan untuk terus kreatif. Ada anak yang kebalikannya mungkin Bu, anak orang lain mungkin kebalikannya. Kalau sama ibunya nurutnya bukan main, sama ayahnya disepelekin. Ada juga yang seperti itu. Nah kan setiap ini cobaannya beda-beda. Jadi sekali lagi di sini dituntut yang namanya kesabaran seorang ibu. Bu, jadi ibu yang sabar tuh gampang atau susah? Susah. Bapak kok senyum-senyum Pak? Kalau Bapak jadi Bapak yang sabar gampang atau susah Pak? Oh susah. Iya lah, jadi orang tua yang sabar tuh susah lah. Wong insya Allah nanti hadiahnya surga. Gitu ya kan, kita tahu kan kalau nanti sabar nih mudah-mudahan hadiahnya surga. Iya memang jalannya harus berliku jadi orang yang sabar. Tapi susah bener ya Bunda Cinta. Iya Bu, susah. Jadi ibu yang sabar itu memang tidak mudah, karena hadiahnya surga. Karena kalau sabar itu mudah, hadiahnya nanti cuma kipas angin Bu, cuma payung cantik. Jadi karena kita tahu sabar itu tidak mudah, mudah-mudahan kita mau melewatinya karena kita berharap hadiahnya itu nanti surga. Mudah-mudahan Bu Indah dan Bapak Ibu yang lain bisa terus berusaha mencari ridhonya Allah lewat sabar dalam mendidik putra-putrinya ini. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, semua yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua, juga mempunyai 2 orang anak. Ibu siapa? Ibu Ati. Ibu Ati. Ya. Alhamdulillah, tapi kalau yang besar itu mungkin udah bisa Lebih mandiri. lebih mandiri. Udah Kelas berapa yang besar? Kelas 3 SMA. Oh ya, iyalah. Kalau yang kecil itu kelas 6 SD. Itu kemungkinan atau malah kebalikannya sama putranya ibu ini. Kalau anak saya itu kalau tugas sudah keluar itu kebanyakan langsung ayo bu langsung kerjanya. Wah, hebat banget. Karena apa? Karena dia pengen main game. Ya. Dari situ. Nah saya pengen minta solusi dari ibu gimana untuk mengantisipasi kebanyakan game. Kalau anak saya itu kebanyakan gamenya itu bola. Anaknya laki-laki. Iya. Gamenya bola. Bola. Kalau main game berapa menit? Nggak tahu itu bahkan. Terus terang bu. Selama pandemi terus terang. Kalau ibu aja nggak tahu lah gimana saya. Nggak kayak itu lagi gitu ya. Kalau misalnya disuruh berhenti skate,
laki-laki itu main sama temen yang di luar. Jadi ya udah, nanti kalau udah sama temennya udah mainnya tuh kembali lagi ya main game lagi udah. Kalau udah, tapi kalau udah misalnya udah sholat ya sholat. Kalau udah game ya udah. Nanti kalau misalnya maaf dulu, kalau nggak gitu nggak mau maaf. Jadi saya pengen bagaimana mengantisipasi anak untuk mencegah lamanya bermain game. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Langsung Bu, Bu Ati, mungkin pertanyaan Bu Ati ini juga mewakili banyak pertanyaan ibu-ibu yang lain ya? Ya. Yang anaknya suka main game. Ya. Yang pertama, tadi saya tangkap ada beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan selamat dulu Bu, bahwa ternyata anak ibu walaupun suka main game tapi dia tanggung jawab tugas sekolah diselesaikan. Iya? Nanti ibu kan belum apa-apa udah bilang tapi kan. Iya. Iya. Oh benar. Tapi saya ingin mengajak ibu pelan-pelan. Kita lihat baiknya dulu, ya. Kita sering lihatnya anak kita itu salahnya aja gitu. Kita belajar lihat baiknya juga, lalu kita hargai, kita apresiasi. Ketika dia selesai tugasnya setiap hari dari gurunya, selesai. Alhamdulillah. Kecuali kalau ibunya mungkin kalau misalnya berlama. Ya, itu pas ada satu masalah, satu acara gitu misalnya ya. Tapi ketika pas di rumah dia pengennya segera menyelesaikan gitu. Kalau ada soal itu langsung berjaga. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Anakku nggak perlu tak uyak-uyak, udah selesaikan tugasnya. Setelah itu main game, Bu, anak main game zaman sekarang ini udah banyak banget. Memang sekarang tuh eranya seperti itu. Jadi ini beneran, kalau bagi saya itu teknologi itu bagaikan dua sisi mata pisau. Yang satu teknologi sangat memudahkan kita ya Bu ya. Ibu-ibu senang nggak punya smartphone? Senang kan? Punya HP pintar nih, senang kan? Kita bisa lihat YouTube di sini, kita bisa tersambung kembali dengan teman-teman lama di sini. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Kita pakai semuanya gampang. Kita jadi punya grup keluarga, jadi punya grup dengan teman SMA, teman SMP, teman kuliah, dengan grup ibu-ibu PKK. Wah, semuanya grupnya ada di sini. Iya Bu? Ibu, Bu Ati punya grup berapa Bu di WA-nya Bu? Ini artinya apa? HP ternyata juga bikin kita banyak keuntungan, banyak kelebihannya buat kita. Tapi ternyata di sisi yang satunya HP juga banyak memberikan sisi negatif. Salah satunya adalah bagaimana tentang anak kita yang main game itu. Pertanyaan saya, main gamenya itu pakai HP-nya sendiri atau HP ibunya? Pakai sendiri. Sudah punya HP? Iya, karena ini kemarin belinya itu belum lama. Oh. Karena itu pas beli juga. Jadi ya kitanya juga yang repot ya. Kita yang beli, kita buat dia, habis itu nanti dia bisa berkelit. Ini kan punya aku sendiri. Semestinya ada perjanjian tapi ini untuk belajar. Ya nggak tahu ya untuk belajar game itu tadi. belajar game nanti ada nilai game ya Bu ya. Berarti ibunya yang harus lebih merefresh lagi perjanjiannya. Bagaimana di rumah itu seharusnya ketika boleh mengerjakan tugas-tugas sekolah sudah selesai, boleh main game boleh. Tapi harusnya maksimal berapa? Itu setiap ibu harus punya ini sendiri, deadline. Bagaimana anak-anak tuh boleh main game jam berapa sampai jam berapa? Ini beneran tantangan buat kita Bu. Sayangnya kita selama ini hanya seringnya melarang. Nggak boleh main game banyak-banyak. Tapi lalu kita lupa tidak mencarikan jalan keluar. Kalau anaknya nggak boleh main game, udah toh berhenti main gamenya. Tapi kita lupa, terus anaknya suruh ngapain? Ketika anaknya bilang, terus kalau aku nggak main game, aku ngapain dong? Ini yang harusnya kita pikirkan juga. Beneran karena sebenarnya yang dicari anak adalah mengisi waktu kosongnya dia. Di masa pandemi ini tantangan buat kita. Kalau saya tuh seneng banget kalau sore-sore lihat anak itu pada main bola, main petak umpet, main kelereng, main layangan. Itu saya senang. Untuk apa? Supaya mereka tidak banyak-banyak main game, main HP.
Tapi karena sekarang era pandemi, jadi kesempatan untuk bertemu temannya kan agak berkurang. Ibunya yang ngasih batasan. Saya pikir tadi kan HP-nya ibunya. Kalau HP-nya ibunya kita bisa batasi bahwa boleh pinjam HP ibu itu maksimal 1 jam atau 2 jam setelah mengerjakan tugas sekolah misalnya gitu. Lalu setelah itu sore boleh pinjam, habis itu nggak boleh. Malam maghriban, sholat, makan, nonton TV sebentar, santai-santai, terus belajar, terus tidur. Nggak ada kesempatan main HP. Tahu kapan-kapan? Mabar. Mabar itu main bareng. Main bareng itu main bareng PUBG atau ML, Mobile Legend. Saya tahu kan? Nama saya SMP. Jangankan buat ibu anak mahasiswa saya, kalau saya tanya, kenapa kamu kesiangan nggak masuk ke Zoom-nya sesuai jadwal jam 8? Ya Bu, saya baru bangun. Tadi malam saya tidur jam 3 loh. Kenapa? Mabar Bu sama teman-teman itu mahasiswa Bu begitu. Mabar Bu, ya udah kamu mau cari nilai di Mabar Mobile Legend-nya atau mau cari mata kuliah Ibu? Bu, saya ngantuk, udah nggak usah. Begitu jadinya itu mahasiswa. Nanti akhirnya kami, kalau dosen yang perhatian, kami telepon ke orang tuanya. Ini gimana nih anaknya di Jogja ternyata main game terus. Ya kalau kita di rumah ya beneran yang harus kasih batasan Bu. Mungkin nanti ini bisa disampaikan ke putra-putrinya di rumah ya, ibu-ibu, bahwa untuk anak ukuran SD itu anak-anak, dengerin anak-anak yang ada di sini. Anak-anak yang mau main game boleh main game, tapi maksimal 1 jam. Tuh dengerin. Nanti sampaikan di rumah ya Bu ya. Karena apa? Anak-anak kalau kebanyakan main game, nanti ininya lalu otaknya di dalam sini tuh menjadi konsentrasinya fokus ke game aja. Besoknya kalau disuruh belajar baru 15 menit, males belajarnya. Berat ya? Memberi peraturan seperti itu memang tidak mudah. Jadi kalau saya lebih senang misalnya ibu-ibu memang melarang main game, tapi di rumah anak harus punya aktivitas lain. Jadi kita bukan hanya sekedar melarang. Ada gini Bu, misalnya anak itu udah punya aktivitas lain, misalnya nggak welcome gitu. Nah, terus tiba-tiba kan ada temennya main gitu. Vero, ayo main dolanan game. Kakak mau bilang, udah gitu kan, udah apa sama anak sama bocah. Yang dibutuhkan adalah kerjasama sesama orang tua. Jadi waktu anak saya masih SD juga di komplek kami yang kami butuhkan adalah komitmen sesama orang tua. Jadi kalau sore anak-anak main keluar gitu jam 4 habis asar mereka keluar main di komplek gitu, mereka boleh main tapi tidak ada yang boleh bawa HP. Begitu ada satu yang bawa, yang lain ikutan. Berarti kita harus apa? Orang tua di belakang nih yang saling komunikasi. Bu, tolong si A gak usah bawa HP karena anakmu udah nurut nih gak bawa HP. Tapi begitu ada temennya bawa HP, dia pasti pulang lalu bilang, si aku bawa HP. Jadi orang tuanya masing-masing yang untuk bilang, gak usah bawa, temenmu yang lain kan gak bawa HP. Jadi kalau main, main aja. Apa kayak gitu gak usah bawa. Nah, ini beneran tidak mudah Bu. Tadi kalau saya bilang turunkan target, naikkan sabar, turunkan target. Targetnya kita turunkan sedikit deh. Misalnya waktu sebelum pandemi, anak-anak hanya boleh main game 1 jam misalnya. Oke deh, karena pandemi ibu tambahin sedikit deh, misalnya gitu 1,5 jam. Tetapi kalau dia sudah melewati itu, ibu ambil. Berarti memang kita harus ini Bu. Jadi bagi sama anak itu seperti main layang-layang itu loh, kita tarik ulur. Tapi selama kita ngikutin maunya dia terus, ya nanti ketika dia sudah kebablasan, kita susah mau tarik dia lagi. Dari sekarang tarik ulur. Adek dikasih HP untuk apa? Untuk mengerjakan tugas dari sekolah kan? Tapi kan mau main game boleh, dikasih kesempatan main game. Tapi maksimal 1 hari, terserah ibu mau 1 jam, 1,5 jam misalnya, itu udah banyak banget. Setelah itu HP simpan, dicas simpan, ketemu lagi besok pagi. Itu yang tidak mudah memang, tapi harus dilakukan. Karena kalau tidak, nanti keterusan. Itu main apa namanya itu? Mobile Legend, PUBG, itu nyandu banget katanya. Saya belum pernah coba, takutnya kalau coba malah ikutan nyandu. Soalnya teman saya katanya ada yang nyoba ternyata malah ibunya ikutan nyandu. Terus
malah ibunya bilang, "Dek, udah selesai belum belajarnya? Udah, mau kenapa? Ayo mabar sama mama." Mabar sama ibunya. Iya, begitu ya Bu ya. Berarti memang pembatasan ya? Iya. Pembatasan waktu Dan yang itu harus yang bisa dilakukan. berkuasa untuk membatasi itu setiap keluarga beda-beda. Jadi Nah, kalau saya Bunda, saya kan juga sama ya, punya anak kelas 6 juga. Memang saya tidak ngasih HP. Nah, itu belum waktunya. Saya hanya menjanjikan nanti setelah lulus SD baru ibu kasih HP. Tapi sementara pinjam punyanya ibunya. Dan saya batasi 15 menit. Gitu. jadi 15 menit itu sebenarnya cepet banget. Iya, dia bilang gini, Bu kalau main kayak gitu tuh nggak bisa 15 menit, harus lebih. Saya nggak mau tahu, saya bilang gitu. Karena saya ada kontrak perjanjian dengan anak saya. Itu di Ketika awal. main HP-nya setengah jam, dia harus membaca juga setengah jam. Jadi imbang. Seperti itu yang saya lakukan Bu Vero. Idealnya Bu, sebenarnya idealnya anak-anak itu dikasih HP sendiri itu kalau sudah SMP. Karena apa? Harapan kita kalau dia sudah SMP dia lebih punya tanggung jawab dan kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri, manajemen waktu. Kalau masih SD itu belum bisa. Ketika dia lalu kita sudah belikan HP, dia akan merasa bahwa ini punya dia. Jadi lalu dia yang akan berkuasa terhadap HP-nya. Jadi saran saya kalau bisa yang belum belikan HP, nggak usah belikan dulu. Saya pun dulu begitu, belikan HP ketika saya kasih janji nanti kalau bisa masuk sesuai SMP yang diinginkan nanti diberikan HP. Jadi bagaimana kita itu tadi tarik ulurnya itu yang susah adalah ketika lalu dia bilang, tapi si A udah punya HP. Nah, ya udah itu urusannya si A sama orang tuanya. Kamu urusannya kan sama mama. Kalau masih mau jadi anak mama ya kita di rumah aturannya seperti ini. Boleh pinjam HP mama, tapi aturannya begini. Mama. Tapi yang penting ketika bikin aturan seperti itu, Bu Elis, misalnya maksimal 30 menit. Ketika anaknya sudah selesai main 30 menit, bukan ibunya yang lalu pegang HP di depan anak-anak. Iya, itu kadang-kadang ya. Jadi ibunya bikin aturan, tapi ternyata ibunya sendiri lupa. Lalu yang sering terjadi begini. Gini. Nah, wis maghrib iki lho, Nak. Kayak cepet ono PR orang. Ayo digarap PR-e. Kayak ayo sini. Tapi ibunya begini. Iya, Bu. Kalau anak yang pintar, yang kritis dia akan menjawab, "Loh, ibu kok main HP?" Ternyata ibunya lebih pintar lagi. "Loh, ibu kan bisa sekolah." Takutnya kalau anaknya lalu mengambil kesimpulan, "Ya udah kalau gitu aku gak usah sekolah aja. Biar bisa seperti ibu." Main HP terus. Jadi ketika kita melarang, kita tunjukkan bahwa kita tidak melakukan. Bagaimana mungkin kita melarang sesuatu yang kita sendiri aja? Misalnya kita bilang gini, "Nih lo, ayo makan. Yuk makan sayur, ibu udah masak sayur nih lo, cepet biar sehat nih, tak masakin wortel, kamu terus makan wortel, kebanyakan main HP, tak makan wortel nanti matanya sakit, ayo dimakan." Kalau ibu sih gak doyan wortel, gue gak bisa. Jadi sebenarnya ilmu parenting itu Bu adalah ilmu bagaimana mensinkronkan antara panca indera kita. Apa yang kita ucapkan sejalan enggak dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Itu sebenarnya ilmu utamanya parenting itu begitu, ilmu jadi orang tua. Kita nggak bisa bilang sama anak kita, "Mbok ndang cepet toh sholat iki lho wis masuk duhur ki lho. Gendang sholat itu tepat waktu. Lho ibu udah sholat belum? Kok saya ibu kayak masak ki lho urung rampung." Nggak bisa begitu. Jadi bagaimana ketika kita ingin mengatakan sesuatu, ibunya juga harus sudah pastikan. PR kita hari ini adalah ibu-ibu nanti sampai di rumah kalau nasihatin anaknya, "Mbok jadi anak baik toh nak." Nah, jangan berhenti sampai di situ kalimat. Kita tambahin, "Mbok jadi anak baik toh nak." Nah, tahu nggak? Ibu ini juga sedang belajar loh jadi ibu yang baik. Agar apa? Agar anak-anak tahu bahwa yang diminta baik itu bukan cuma anaknya, tapi ibunya juga sedang belajar. Ini kalimatnya sedikit tapi itu berat banget tuh ngomong. Coba sekarang ibu Umi sendiri coba latihan. Jadi anak baik toh nak,
Tahu nggak, ibu ini juga sedang belajar loh jadi ibu yang baik. Aduh, itu berat banget ngomong begitu. Bok, jangan berantem. Jadi anak tuh yang akur gitu loh, yang sabar. Gimana mau bilang anaknya suruh sabar, ibunya sendiri nggak sabar. Tarik nafasnya yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Bu Elis, yang jadi masalah itu bukan pandeminya. Tanya ya. Jangan-jangan pandemi ini cuma kambing hitam. Cuma karena sekarang belajarnya di rumah, jadi kalau sekarang anak-anak banyak di rumah, kita jadi lalu akan beneran kita jadi pemeran utamanya, gurunya anak. Kita lihat dulu waktu sebelum pandemi, sikap kita gimana sih sama anak-anak, gitu ya. Jadi kebetulan aja ini pandemi, lalu kita cari alasan untuk kenapa anak itu nggak senang belajar. Jangan-jangan dulu sebelum pandemi juga kita nggak melakukan apa-apa untuk anak-anak. Ya, satu lagi, tadi sudah ada yang ingin ngendiko soalnya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bupati, anak saya TK. Anaknya TK? Iya. Oh, ini juga diundang ya untuk kesini. Oke. Anak saya itu kalau pas lagi ada tamu Bu, pasti dia cari perhatian. Oh. Dia pasti Bu pinjam HP, Bu beli buku, Bu beli mainan, pasti gitu. Cara menghilangkannya itu gimana Bu? Cari perhatiannya itu Bu. Oke. Terus yang kedua, anak saya itu suka lihat Ultraman Bu, jadi dia suka action. Jadi setiap ada temennya pasti diajak, ayo Ultraman gitu Bu. Ya. Terus gimana cara mengalihkannya itu Bu? Oke. Sekarang udah saya berikan game belajar itu Bu. Jadi anaknya sudah berkurang. Oke. Lihat Ultramannya itu, tapi ya masih Bu. Oke. Gimana Bu mohon solusinya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab ya Bu ya. Punya anak TK, anaknya nanti mau masuk SD. Dia pertanyaannya yang pertama, anaknya itu kalau ada tamu suka cari perhatian. Jawabannya adalah ya nggak apa-apa banget. Memang itu cirinya anak-anak usia 5 tahunan, 6 tahunan. Jangankan anak TK, yang masih anaknya udah SD aja juga suka caper. Nanti anaknya SMP tambah caper lagi, cari perhatiannya. Tapi bentuk perhatiannya itu memang caranya beda-beda. Jadi gimana Bu, kalau anak saya itu kalau ada tamu pasti cari perhatian. Kalau kata saya itu nggak apa-apa, masih masuk dalam ini kok Bu, perkembangan normal aja. Anak lain juga begitu, cuma caranya beda-beda. Ada anak yang udah dibilangin, Mama bentar lagi mau ada tamu datang ke sini. Adek kalau nanti tamunya datang, beneran loh ya, nggak boleh rewel. Ini udah kenyang, udah apa-apa ibaratnya. Tetap aja nanti tamunya datang, Mama bikinin sirup. Walaupun ada Mbak Rewang misalnya, maunya bikinnya sama Mama, gitu kan? Mama mau ke belakang, mau BAB, mau pup, ya udah sana sama Mbak. Enggak, maunya sama Mama. Itu biasa Bu. Cari perhatian. Jadi kalau pertanyaannya gimana caranya supaya anaknya nggak cari perhatian, Bu, emang anak-anak tuh sukanya cari perhatian Ibu. Oh, ibunya kita ini juga suka kok cari perhatian ke suami kita. Cuma caranya beda-beda. Ya kan ya Bu ya? Iya. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya. Ini aja mungkin lebih dibanyakin pengertian ketika anak-anak sudah dikasih aktivitas, misalnya ada pewarna, ada krayon, ada mainan gunting-gunting kertas. Nanti kalau ada tamu, Mama mau bicara penting dulu sama tamu Mama, adek di sini dulu ya, misalnya seperti itu. Tapi ketika dia lalu ganggu kita kadang-kadang, ya nggak apa-apa, diladenin aja. Nanti pentingan mana, anaknya apa, tamunya? Anaknya. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, Bu, anak saya itu masih TK suka Ultraman. Iya. Itu lagi-lagi jawabannya nggak apa-apa banget. Masih bagus anaknya suka Ultraman. Banyak juga anak masih TK tapi sukanya drama Korea. Aduh. Ultraman ini beneran Bu, kejadian sama diri saya pribadi, ini kisah nyata saya. Anak kedua saya itu penggemar Power Rangers. Di buku wisudanya TK itu sampai sekarang saya simpan figura itu, lulusan wisuda dia, ditulis nama, tempat tanggal lahir, anak dari, asal sekolah, bawahnya cita-cita Power Rangers. Yes, Power Rangers. Apa
Apa yang dilakukan anak-anak yang suka Power Rangers, suka Ultraman itu apa, Bu? Bergerak terus. Sukanya ngajak temannya tanding, gitu-gitu kan? Suka lompat dari sana ke sini, menendang sesuatu. Itu tugas kita adalah bagaimana kita tahu, oh ternyata anakku ini kelebihannya di kinestetik. Kelebihannya itu di kecerdasan gerakan, Bu. Kalau udah tahu seperti itu, ayo kita justru cari aktivitas yang bisa semakin mengeksplorasi. Jadi bukan malah kebalikannya. Kalau tahu anaknya suka Ultraman, bukan dicari gimana ya caranya ya supaya nggak suka Ultraman, bukan. Tapi justru dicari cara bagaimana kemampuan dia menendang, naik-naik, penekan itu justru lebih tersalurkan. Cari kegiatan yang mengarah ke ekspresi kinestetik. Apa misalnya? Kursuskan main bola, apalagi berenang, latihan panjat tebing, panjat dinding, itu nggak apa-apa. Itu namanya mengekspresikan sesuai dengan kemampuannya. Wah, anakku tuh sukanya main masak-masakan ya, aku sebel, gimana caranya? Oh enggak, caranya adalah bagaimana kita semakin menyalurkan. Judul kita hari ini kan optimalisasi potensi anak. Tugas orang tua mengetahui potensi anaknya lalu kita kembangkan. Dia suka yang seperti itu. Bu, anakku tuh kok sukanya pukul-pukul meja terus. Gimana ya caranya supaya berhenti? Bukan. Caranya adalah gimana pukul-pukul mejanya dia itu dialihkan ke hal yang positif. Diikutkan les main drum misalnya. Anakku kok gak bisa diem ya, badan kaki obeh terus. Diikutkan les menari. Dinding rumahku penuh coret-coretan, Bu, rasanya ini baru dicat. Wah, ini arep lebaran wis penuh meneh coretan, pada tahun lalu baru ngecat bapaknya. Ikutkan les melukis. Jadi dia punya sarana mengekspresikan. Begitu. Anak yang suka masak, wah diajak ke dapur itu seneng banget. Biasanya ibu-ibu suka banget, gak usah ikut-ikut, berantakan nanti. Padahal anaknya punya bakat ke situ. Ekspresikan, masalah berantakan itu nanti bisa dibereskan. Begitu kira-kira Bu. Semoga Bu siapa tadi? Kenalan? Bu siapa? Bupati. Mudah-mudahan. Nah justru itu karena dia tidak punya kesempatan kegiatan untuk mengekspresikan kelebihannya itu. Masalahnya di rumah dibelikan itu, Bu, apa namanya? Apa? Yang untuk tinju itu loh, yang menjadi sasaran itu. Daripada ibunya yang dipukulin atau temennya yang disakitin, itu karena dia punya energi lebih, Bu. Jadi ketika TPA akhirnya temennya yang, apalagi kalau temennya yang nggak mau ngelawan, ya udah kasihan kan kita. Di rumah dicarikan tempat dia mengekspresikan energinya yang lebih itu. Kita tidak bisa bilang sama dia, "Mbok diem anteng duduk manis." Nggak bisa, Bu. Aku punya energi lebih. Jadi apalagi ibu-ibu yang lihat anaknya lari-lari, "Mbok duduk anteng loh." Nggak bisa, Bu. Saya punya energi. Tapi kan anaknya nggak bisa jawab seperti itu. Atau ada anak yang kelebihannya masih TK tapi dia ngomong terus. Apa-apa ditanya, terus suka ngomong sendiri. Ayo dileskan ikut presenter, misalnya seperti. Jadi dia nanti teralihkan ke hal yang positif. Begitu Ibu. Semoga anaknya bisa jadi Ultraman beneran. Dikembangkan dia cuma Muhammadiyah Macanan, ada tapak suci. Ada tapak suci. Ya, ada memanah juga. Ada panah. Ada berenang. Nah. Terus apa yang fisik-fisik itu. Cuma memang kendalanya pas pandemi ini belum beraktivitas. Berobat. Nanti mudah-mudahan ya. Ya, Saya harapannya sih kayaknya kita tahun ajaran baru ini sudah mulai tatap muka. karena menyambut hidup kita yang baru, anak-anak bisa sekolah lagi. Ibu-ibu pagi-pagi habis masak bisa tiduran dulu sebentar, gitu ya Bu ya, bisa. Aduh, duniaku kembali lagi, gitu ya. Allahumma amin. Tepuk tangan aja deh kali-kali. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, menarik ya sebenarnya kalau kita membahas tentang masalah kita. Jadi masalah kita itu banyak sekali ternyata dan tidak cukup waktunya kalau kita kupas untuk hari ini. Maka kemungkinan nanti akan ada paragraf berikutnya Bunda ya melanjutkan. Nah, ini requestnya. Jadi saya pemuda-muda cinta ini kan ada request loh Bapak Ibu ya. Wali murid Bu, saya kok sudah kangen dengan Bunda Cinta, gitu kan? Oke lah.
Saya undang dia. Itu bukan Bu, saya kok udah stres ya. Ini loh yang saya bilang, anak-anak stres tuh cirinya kalau belajar udah kepalanya ditaruh di meja, lalu udah pegang rambut seperti itu tuh kayaknya urip lagi ampun tenang gitu. Nah ternyata tuh ya ibunya ini sekarang kan juga begini nih, anaknya 2, 3 ngadepin bareng-bareng, ibunya juga di situ ngajari. Jadi yang terjadi lalu seperti ini Bu, anaknya biasa-biasa aja, ibunya yang pusing. Harusnya saya tetap. Ya waduh, yang jalan seperti ini tuh, anaknya daring, ibunya daring gitu. Anaknya belajar online, ibunya yang darah tinggi. Oke. Begitu kira-kira. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir ya, banyak temannya. Saya ini praktisi pendidikan, sudah tahu teorinya, sama Tapi Bu. prakteknya nggak apa-apa, perlu latihan lagi. Ya itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebagai penutup Bunda, ya, penutup perjumpaan kita kali ini, monggo apa yang harus dilakukan orang tua mengoptimalkan potensinya biar nanti tetap semangat belajar tadi Bu ya. Intinya adalah Bapak Ibu, sekali lagi nih saya katakan, tugas orang tua untuk membuat anak belajar di era pandemi ini adalah ini. Bagaimana mereka merasa senang dan nyaman mengikuti proses pendidikan. Jadi nomor 1, selain mereka badannya sehat, kita pastikan dulu mereka semua dalam keadaan happy, dalam keadaan senang. Ibunya sudah beban hidupnya berat, gak usah kita tularkan ke anak-anak kita lalu kita katakan, le ibu ki sing mumet nang, cicilan belum dibayar, ini motor jatuh tempo, dan itu udah gak usah diajak anak-anak untuk ikut memikirkan bagaimana mereka supaya happy. Jadi kita dukung tadi ya, badannya sehat, hatinya juga sehat, pikirannya sehat, ceria. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru diberi kekuatan untuk terus menciptakan kreativitas mengajar yang bikin anak-anak senang sekolah. Tidak usah kasih materi-materi yang berat, tugas-tugas yang sulit. Yang penting mereka senang aja melakukannya. Lalu, ini semangat berprestasi. Tugas kita adalah apa? Untuk meningkatkan potensi anak kita. Tugas kita adalah belajar menerima, mendampingi, dan mengeksplorasi kemampuan anak kita sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi tidak usah khawatir, misalnya ada ibu yang tadi anaknya seperti Ultraman semua diikuti. Kenapa lihat anak lain kok mau duduk anteng, masih kecil kok mau belajar baca, mau rajin ikuti belajar perkalian, atau nggak apa-apa. Anak minatnya berbeda-beda. Individual differences namanya kalau dalam psikologi. Jadi itu Bu, kuncinya. Kita ini di pandemi, masa adaptasi, adaptasi kebiasaan, adaptasi waktu, adaptasi lingkungan, dan terutama adaptasi minat dan kemampuan. Ini kapan-kapan kita bahas ini Bu Elis, ini tentang potensi anak-anak berdasarkan multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Kenapa anakku sukanya lompat-lompat terus, sementara anak lain sukanya ngelus-ngelus kucing? Kenapa anakku sukanya dengerin musik, sementara anak lain sukanya ngomong sendiri? Itu ada nanti kita bahas ini, bahwa setiap anak punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tugas kita adalah belajar menerima. Ikuti prosesnya, bismillah, kita belajar menerima anak-anak kita apa adanya dan bukan karena ada apa-apa. Tepuk tangan. Harapan kita adalah seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa seperti gambar yang saya tampilkan ini. Bagaimana menikmati proses belajar, anaknya happy, ibunya juga happy, semuanya ceria. Anaknya belajar dengan gembira, ayahnya juga dengan gembira mendampingi. Ini harapan kita semua. Insya Allah anak-anak kita nanti bisa tercapai sesuai harapannya. Begitu Bapak Ibu yang saya banggakan. Rasanya cukup sekian ya, walaupun waktunya mungkin tidak cukup untuk membahas memenuhi keinginan Bapak Ibu semua. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Titip salam saya buat putra-putrinya di rumah. Bapak Ibu semua bisa tolong katakan kepada mereka, nah, ada salam dari Bunda Cinta, salam sayang, salam kenal, salam cinta. Kata Bunda Cinta, nah, terbanglah tinggi ke angkasa.
Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh, karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mereka semua bintang-bintang harapan kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Salam sehat dan semangat buat Bapak Ibu semua. Anak-anak juga sehat. Semoga semuanya segera bisa vaksin supaya kita bisa lebih total lagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Segera berlalu, kita hidup normal lagi. Sesungguhnya hari ini bukanlah saya yang memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semua, tetapi Bapak Ibu semua sumber inspirasi bagi saya. Saya Bunda Cinta, banyak cinta buat kita semua. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi beri aplaus untuk Bunda Cinta. Beri aplaus untuk kita semuanya. Oke. Menarik ya Bapak Ibu ya untuk membahas masalah ini, tetapi karena waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, maka akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Dan sekali lagi kami dari SD Muhammadiyah Macaran mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir di tempat ini, dan juga terima kasih buat Bapak Ibu yang sekarang nonton di rumah. Nanti sebentar lagi akan kita sharekan linknya, mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlanjut walaupun di masa pandemi seperti ini. Kami dari keluarga besar SD Muhammadiyah Macaran mohon maaf apabila dalam kegiatan hari ini masih banyak kekurangan. Yang jelas kami ingin Bapak Ibu semuanya menjadi orang tua yang hebat untuk mendampingi tumbuh kembang putra putrinya dan tetap stay di SD Muhammadiyah Macaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.